Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian senantiasa dilimpahi karunia nikmat dari Allah, sehat, bahagia, sehingga dapat menjalani hidup kita dengan penuh optimisme dan senantiasa bersemangat. Mari kita mulai pembelajaran baca Al-Quran dan tajwid ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu sampai pada idgham bila gunah ya. Jadi yang sudah kita bahas adalah bacaan idhar halqi, kemudian bacaan idgham bi gunnah, dan yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid kita. Yang berikutnya masih di hukum nun sukun dan tanwin, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kali ini kita akan masuk di bab keempat, yaitu hukum bacaan iklab. Bagaimana hukum bacaan iklab itu? Saudara sekalian, sebuah kalimat itu dibaca dengan bacaan iklab ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba, maka itu hukum bacaannya adalah iklab. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin ditukar. Iklab itu artinya ditukar atau dibalik ya. Jadi suara nun sukun atau tanwin itu ditukar menjadi suara mim sukun, kemudian mendengung dengan panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Jadi sekali lagi caranya adalah dengan membaca nun sukun atau tanwin itu ditukar, suaranya ditukar menjadi suara mim sukun dengan mendengung 2 harokat. Kita praktekkan. Di sini ada huruf ba ya. Memang hanya 1 huruf ini saja, huruf iklab. Di sini ada nun sukun ketemu dengan ba. Ya, jadi nun sukun ketemu dengan ba. Maka ini dibacanya mim ba'di, mim ba'di. Bukan min ba'di tapi mim, ya, seolah-olah ya, nun sukunnya ini ya ditukar menjadi suara mim sukun. Jadi mim ba'di. Kemudian masih sama, dan nun sukun ketemu dengan ba, ya, mam bakhila, mam bakhila, mam bakhila. Kemudian di sini ada tanwin ketemu dengan ba, utullim ba'da, utullim ba'da. Kemudian yang berikutnya ada tanwin ketemu dengan ba lagi, alimum bima, alimum bima, alimum bima ya. Nah, jadi inilah hukum bacaan iklab. Jadi sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya bernama iklab. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin ditukar menjadi suara mim sukun dengan didengungkan panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Oke, kalian semua bisa? Yuk, silahkan dicoba contoh yang ada di modul itu. Berikutnya adalah hukum bacaan kelima. Bab kelima yaitu hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki. Bagaimana hukum bacaan ini diterapkan dalam kalimat, dalam ayat?
yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin itu ketemu dengan 15 huruf hijaiyah ya. Yang pertama huruf ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, bot, to, bo, fa, kof, dan kaf ya. Jadi ada 15 huruf. Manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, maka dibaca ikhfa hakiki. Bagaimana cara membacanya? Yaitu suara nun sukun atau tanwin itu disamarkan ya, disamarkan. Ikhfa itu artinya disamarkan atau samar ya. Jadi sekali lagi cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin disamarkan ke huruf yang ditemui dengan mendengung panjangnya 2 harokat atau 1 ketukan, 1 ayunan atau 1 alif ya. Jadi sekali lagi apabila ada nun sukun ketemu dengan 15 huruf ya, yang terdiri dari ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, bo, fa, kof, kaf, maka dibaca nun sukun atau tanwinnya disamarkan ke huruf yang ditemui tadi dengan mendengung panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Baik saudara, kita praktekkan satu persatu. Yang pertama adalah nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ta. Ya. Di sini ada nun sukun ketemu dengan ta. Cara membacanya min. Ya, jadi nunnya ini disamarkan ya ke huruf ta. Min. Ya, jadi ujung lidah kita sudah nempel di bibir ya. Min tahtiha. Min tahtiha. Ya, jadi tahan 1 ayunan atau 2 harokat. Min tahtiha. Contoh kedua, wa antum tutsla, wa antum tutsla. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf ta. Berikutnya jannatin tajri. Nah, di sini ada tanwin ketemu dengan ta. Maka cara bacanya ya, tanwinnya ini disamarkan langsung masuk huruf ta. Jannatin tajri ya, didengungkan 2 harokat. Berikutnya tanwin ketemu dengan ta lagi, yauma idzin tuhaddisu, yauma idzin tuhaddisu. Nah, demikian untuk huruf yang pertama yaitu huruf ta. Yang kedua nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf sa. Ya. Masakulat, masakulat. Kemudian yang kedua bil unsa, bil unsa. Berikutnya yang tanwin azwajan salasah, azwajan salasah. Yang keempat, contoh keempat, muta'in sama, muta'in sama, muta'in sama. Ya. Berikutnya saudara, lembar berikutnya nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf jim. Ya, contohnya min ju', min ju'. Wa man jaa'a, wa man jaa'a. Nah, yang di sini ummatin jasiyah, ummatin jasiyah. Berikutnya ainun jariyah, ainun jariyah ya. Jadi
non sukunnya ini di sini dibaca samar, langsung dimasukkan huruf ja. Ainun jariyah. Berikutnya huruf dal. Antada, antada, antada. Min duniha, min duniha. Kemudian walikulli darajat, walikulli darajat. Wah, ini mana ya? Wah, ini ternyata apa? Tidak masuk ya di contohnya, tidak. Likullin, oh ini tanwin ini. Walikullin darajat. Nah, ini kurang tanda tanwinnya ini hilang nih ya. Ini yang benar walikullin darajat, dibaca walikullin darajat. In wanung kin. Nah, kalau ini non sukun ketemu dengan wawu dalam satu kalimat, ya kemarin ini termasuk pengecualian ya, ini dibaca jelas. Meskipun non sukun ketemu wawu itu, ya mestinya hukumnya idgham bi gunnah karena dalam satu kalimat, ya dia termasuk pengecualian dibaca jelas. In wa nutaniyah, in wa nutaniyah, yang dibaca ikhfa yang non suko non tanwin ya, atau tanwin ini bertemu dengan huruf dal. Berikutnya bertemu dengan huruf dal ya, non sukun atau tanwin ketemu dengan huruf dal. Min dzurriyyah, min dzurriyyah. Kemudian tunzirhum, tunzirhum. Ini yatiman dza, yatiman dza, yatiman dza matrabah ya. Kemudian fa'ilun dzalik, fa'ilun dzalik. Kemudian ketemu dengan huruf za, ada man zakkaha, unzila. Yauma idzin zurqa, ba'din zuhruf, ba'din zuhrufa. Kemudian bertemu dengan huruf sin, wa tansawna, wa tansawna. Innal insana, innal insana. Tanwin khamsatun sadisuhum biqalbin salim ya, jadi tidak dibaca jelas tapi mendengung. Bukan biqalbin salim tapi biqalbin salim ya, samar masuk ke huruf berikutnya. Kemudian huruf shin, ansyarah, ansyarah. Min syarri ma, min syarri ma. Tanwin idza syatata, azabun syadid, azabun syadid ya. Berikutnya ketemu dengan huruf shad, an salatihim, an salatihim. Man salaha, man salaha. Amalan saliha, ma'in sadid. Berikutnya ketemu dengan huruf dha, wa man dhalla, wa man dhalla. Min dhari', min dhari'. Ma'bud, ma'bud. Kullan darabna, kullan darabna. Berikutnya ketemu dengan huruf ta, antabak, antabak. Yang tiku lailan tawila.
lailan tawila. Ya, yang ini adalah fidyatun ta'amu. Fidyatun ta'am. Kemudian ketemu dengan huruf do. Yang duruna. Sanang duru. Yang ini dillang dolila. Mira'an dhahira. Nah, panjang ya. Mira'an dhahira. Kemudian huruf fa ada min fadlih wa anfiqu. Yang tanwin it'amu fi fahum. Berikutnya ketemu dengan huruf qaf min qabl. Yang qudun. Tanwinnya dzambin qutilat. Azabun qarib. Yang terakhir ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf kaf, ini juga dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki. Mangkasab, ini didengungkan ya, nun sukunnya samar masuk huruf kaf. Mangkasab. Famangkana. Yang tanwin kitabun karim. Khairan katsira. Ya. Nah, inilah bacaan ikhfa. Memang huruf-hurufnya ada 15, yang paling banyak di antara hukum-hukum bacaan yang sudah kita bahas. Baik, yang terakhir untuk hari ini adalah yang keenam, hukum bacaan gunnah, atau sering juga disebut dengan gunnah musyaddah. Itu ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Maka cara membacanya, suara nun atau mim dibunyikan dengan mendengung 2 harokat atau 1 ayunan. Ya. Nah, contohnya di sini yang nun sukun, ini ada inna, bacanya inna, annahu, inni, amanna. Mim, lamma, summa, amma, ummah ya. Nun sukun yang bertasdid atau mim sukun yang bertasdid itu disebut dengan bacaan gunnah musyaddah ya. Caranya nun sukun atau mim yang bertasdid itu dibunyikan dengan mendengung 2 harokat. Baik, saudara, sudah 6 hukum bacaan yang kita pelajari, khususon yang terkait dengan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi yang pertama kemarin adalah idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iklab, yang kelima adalah ikhfa hakiki, dan ada tambahan 1 yaitu gunnah. Baik, kemudian untuk pertemuan besok, insya Allah kita lanjutkan hukum bacaan berkaitan dengan mim sukun. Kalau kemarin nun sukun dan tanwin, nah pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang mim sukun ya. Mim sukun ketemu dengan mim sukun ketemu dengan ba, dan mim sukun ketemu dengan selain mim dan selain ba. Nanti hukum bacaannya sekaligus cara membacanya akan kita pelajari pada pekan depan. Jadi 2 pekan lagi
karena pekan depan itu kita ujian tengah semester. Untuk sementara ketika UTS maka program Permata kita liburkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.